"Woi!" teriak seseorang. "Siapa di sana?" Suaranya terdengar mendekat ke arah Marni. Begitu juga dengan sorot cahaya senter yang kian mendekat tempat keberadaannya. "Kontan!" Marni lari terbirit-birit. "Jangan lari!" teriaknya lagi. Marni tidak peduli. Ia terus berlari menerobos akar-akar pohon dan rumput-rumput yang tinggi di tengah kegelapan malam. Marni berlari tergesa-gesa, menyusuri jalan setapak di tengah malam. Kegelapan melingkupinya, hanya ditemani cahaya rembulan yang redup dan suara langkah kaki yang berpacu dengan detak jantungnya. Rasa dingin menusuk kulit, namun keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Sepanjang jalan, bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok gelap yang mengawasinya, membuat rasa takut di dadanya semakin membuncah. Ditambah seseorang hampir menemukannya. Kedua tangannya penuh noda merah pekat yang menetes ke tanah. Bau anyir terasa samar di udara, bercampur dengan aroma lembab malam hari. Sesekali, ia menoleh ke belakang, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengikutinya. Namun hanya ada keheningan yang menambah suasana mencekam. Untung saja, ia bisa meloloskan diri dari kejaran seseorang yang dikenalnya. Setibanya di rumah, Marni segera menutup pintu dengan cepat. Ia berlari ke wastafel dapur, membuka keran, dan membasuh kedua tangannya dengan air yang mengalir deras. Noda merah itu perlahan memudar, tetapi rasa panik di wajahnya tak kunjung sirna. Tangannya gemetar hebat, seakan mencerminkan rasa takut yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Saat ia menatap cermin kusam di atas wastafel, sesuatu terasa ganjil. Bayangannya di cermin tidak bergerak selaras dengannya. Sejenak ia terpaku, mencoba memahami apa yang terjadi. Tetapi rasa dingin merayap di tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dapur itu sunyi, hanya ada suara air yang mengalir dan gemuruh nafasnya yang terputus-putus. Namun ia tahu ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak terlihat, tapi kehadirannya begitu nyata. Dalam kesunyian malam itu, ketakutan Marni berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia hindari. Sebuah rahasia gelap yang terus memburunya. "Tolong!" Suara perempuan terdengar menyayat hati. Marni tersentak. Ia memundurkan langkahnya. Ketegangan belum usai, malah ditambah lagi dengan sosok tak kasat mata yang tiba-tiba datang tanpa diundang. "Hentikan, Bu Marni!" Suaranya pelan, tapi penuh penekanan. Marni tahu itu bukan suara putrinya. Perempuan 40 tahun itu bergegas kembali ke kamarnya, membawa rasa takut oleh-oleh dari perjalanannya tadi. "Mama kenapa?" tanya Marisa, anak semata wayangnya. Gadis 16 tahun itu terkejut kala mendengar pintu berdentum nyaring. "Gak apa-apa, Mar. Mama kaget aja tadi ada kecoak merayap di kaki." Marni membelai pucuk kepala gadis itu. "Tidur lagi. Maaf, Mama ganggu." Perempuan berambut keriting itu mengecup kening Marisa. Marni menghela nafas panjang. Ketakutan dan ketegangan berangsur reda. Ia menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut sampai ke kepalanya. Bayangan perempuan berambut panjang dan berwajah pucat itu terus menghantuinya beberapa hari belakangan ini. Seandainya hanya pucat, mungkin ia masih berani. Tapi jika dilihat lebih detail, perempuan itu cukup mengerikan. Bagian kepala belakang terkoyak sampai ke bawah, tentu saja membuat Marni bergidik ngeri. Marni adalah seorang penjual ayam goreng tepung yang dikenal di seluruh kampung. Setiap pagi, pukul 6 tepat, ia sudah membuka warung kecilnya yang terletak di pinggir jalan utama desa. Aroma gurih ayam goreng tepungnya yang renyah langsung menguar begitu wajan pertama menyentuh minyak panas. Bau itu selalu berhasil menarik perhatian warga yang lewat, membuat antrian di warungnya tak pernah sepi.
pagi, seperti biasanya, pembeli mulai berdatangan, bahkan sebelum Marni selesai menyiapkan dagangannya. Dengan cekatan, ia melayani satu persatu pelanggan, mengambil ayam goreng panas dari rak pemanas, dan membungkusnya dengan kertas minyak. "Satu porsi lagi, Bu Marni!" teriak seorang pelanggan di barisan belakang. Tangan Marni hampir tak pernah berhenti bergerak, memindahkan ayam, mencatat pesanan, hingga menghitung uang kembalian. Wajahnya mulai tampak sedikit lelah, namun senyum ramahnya tak pernah luntur. Di sela-sela kesibukannya, ia berulang kali meminta maaf kepada pembeli yang harus menunggu lebih lama. "Kalian dengar kabar nggak? Tadi malam, Yahya menemukan mayat perempuan di bawah pohon besar belakang itu loh," seru ibu-ibu antrean paling belakang. "Iya, dengar. Kasihan ya. Akhir-akhir ini desa kita kayak serem banget. Berita makin aneh-aneh saja. Kasihan jadi orang tuanya. Anak perempuan satu-satunya malah meninggal. Belum kawin lagi." Obrolan makin memanas dan membuat pembeli riuh saling membalas obrolan. Marni tidak ikut berkomentar. Ia sibuk dengan ayam goreng tepung di dalam kualinya. Menjelang pukul 9, wajan besar di belakang warung sudah kosong. Ayam goreng tepungnya ludes terjual, seperti biasa. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Di sudut warung, sebuah suara kecil terdengar, seperti bisikan pelan yang entah berasal dari mana. Marni menghentikan aktivitasnya sejenak, menoleh ke arah suara itu, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menggeleng pelan, mencoba mengabaikan rasa aneh yang merayap di benaknya, dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Warung ayam goreng tepung Marni memang selalu ramai. Tidak seperti dulu, ia harus bekerja keras, namun dagangannya selalu tak pernah habis. "Mama kayaknya butuh karyawan deh biar gak kewalahan," saran Marisa. "Marisa gak bisa bantuin Mama." Gadis cantik berkulit kuning langsat itu menunduk. Ia hanya bisa duduk di atas kursi roda sejak dinyatakan lumpuh usai kecelakaan bersama ayahnya. Marni tersenyum lebar. "Iya juga, nanti deh Mama buka lowongan biar Mama punya karyawan." Marni menatap gerobak satu-satunya peninggalan mendiang suaminya. "Aku janji Mas, aku akan membesarkan usaha kita," Marni membatin. 1 bulan berlalu. Usaha ayam goreng tepung Marni berkembang pesat. Warung kecilnya kini berubah menjadi sebuah restoran sederhana yang selalu dipadati pelanggan. Ia bahkan mempekerjakan puluhan karyawan untuk membantu mengelola dapur, melayani pembeli, dan menjaga kebersihan tempat. Uang mengalir deras, dan hidupnya terlihat jauh lebih mapan dari sebelumnya. Di sela-sela kesibukannya, ia sering merasa diperhatikan. Saat ia berdiri di dapur, memasak ayam goreng dengan wajan besar, ia kadang-kadang melihat sosok itu berdiri di sudut ruangan melalui pantulan kaca oven. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata penuh kebencian. Awalnya, Marni mengira itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tetapi semakin lama, sosok itu menjadi semakin nyata. Malam, saat ia tengah memeriksa stok bahan di gudang restoran, lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Dalam sekejap, ruangan menjadi gelap gulita. "Bu Marni," suara itu terdengar seperti bisikan, namun begitu dekat, seakan seseorang berbicara tepat di belakangnya. Tubuh Marni membeku. Ia ingin menoleh, tetapi rasa takut membuatnya tak mampu bergerak. "Tolong, Bu Marni, hentikan." Ketika lampu kembali menyala, Marni mendapati dirinya sendirian di gudang. Namun bau anyir yang samar memenuhi udara, membuat perutnya mual. Ia tahu betul bahwa sosok itu bukan sekedar ilusi. Wanita itu menuntut sesuatu yang pernah ia janjikan. Ketakutan mulai merayapi Marni. Ia panik dan berlari menuju kamar. Nafasnya ngos-ngosan. "Mama kenapa?"
Tanya Marisa dengan tatapan kebingungan. Gak apa-apa, Mama kayaknya kecapean, ujarnya. Mak, ini untuk siapa? Kalau untuk Marisa ini gak muat di badan Marisa, Mak. Gadis cantik 16 tahun itu menunjukkan sebuah gaun cantik berwarna merah muda. Marni cepat-cepat menyambar gaun itu dari tangan putrinya. Ini bukan untuk kamu, sayang. Ini mau Mama kasihkan ke anaknya Om Yahya. Gaun itu dilipat, kemudian dimasukkan ke dalam goodie bag. Marisa mengangguk. Oh, Yahya, orang yang dikenal baik oleh keluarga Marni sejak suaminya masih ada. Sampai sekarang, Marni menjalin tali persahabatan dengan keluarga Yahya. Ia juga menyerahkan kepercayaan untuk menjaga restoran ayam goreng tepung miliknya. Marni tidak lagi sibuk mencari stok ayam. Tugasnya sudah diambil alih oleh Yahya dan istrinya. Di lain waktu, Marni sudah rapi dengan pakaian terbaiknya. Ia mendorong kursi roda milik Marisa menuju restoran. Keduanya hanya duduk santai sambil mencatat pemasukan. Tunggu di sini dulu ya, Mama mau menemui Om Yahya. Marisa hanya mengangguk karena belum sempat menjawab. Marni sudah pergi begitu saja. Yahya, panggil Marni. Iya Mbak, jawab laki-laki bertubuh sedang itu. Tolong berikan ini untuk anakmu. Marni menyodorkan gaun yang sudah ia bungkus dengan kertas kado. Apa ini? Kok repot-repot? Laki-laki itu meraih kotak yang terbungkus kertas kado corak batik. Hadiah untuk ulang tahunnya. Marni mengulas senyum. Yahya tersentuh dan terharu. Ia merasa bahagia karena diperlakukan baik oleh Marni. 2 bulan kemudian, usaha Marni kian sukses. Ia membuka cabang baru yang ada di mana-mana. Seperti mendapatkan keajaiban, Marisa pun sembuh total karena Marni membawanya berobat kemana-mana. Putrinya sudah bisa berjalan lagi. Kebahagiaan bertambah lengkap meskipun tidak ada Sunandar di tengah mereka. Malam Jumat Pahing, Marni tampak cantik dengan gaun biru malam. Bahunya sedikit terbuka hingga memperlihatkan kulit bersih dan mulus. Mama tinggal dulu ya, kata Marni berpamitan pada putrinya. Marisa mengerutkan keningnya. Ia tampak bingung, tidak biasanya sang ibu kondangan malam-malam. Jangan malam-malam Mak, Marisa takut, bisik Marisa. Marni mengulas senyum sambil mengucuk-pucuk kepala Marisa. Ada Om Yahya dan Paman Jagau. Marisa pun bernafas lega. Ia mengangguk dan melepaskan ibunya pergi. Di tempat lain, tepatnya di hutan pinus, ia menarik tangan gadis cantik seumuran dengan anaknya. Lepaskan saya bule, rengek gadis itu. Saya mau dibawa kemana? Suaranya hampir tenggelam oleh suara angin. Gak diapa-apain kok, kamu diam saja. Pekik Marni pada gadis yang kepalanya ditutupi kain hitam. Sepanjang jalan setapak, Marni tak berhenti menembangkan lagu Jawa, membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak, nyanyian itu seolah mengundang makhluk tak kasat mata. Suara angin, suara lolongan anjing liar, dan gemerisik dedaunan membuat bulu kuduk berdiri seolah menyahut tembang Jawa dari mulut Marni. Aroma tanah yang lembab dan udara yang membeku saksi bisu atas kekejaman Marni malam ini. Marni yang dikenal baik-baik oleh orang-orang yang sering memujinya, tapi malam ini tidak. Ia dengan tega membawa anak orang lain yang disayanginya selama ini. Gadis cantik beralis tebal. Bule, lepaskan Alika bule, rengek gadis yang sudah dianggap seperti putrinya sendiri. Tapi itu hanya jebakan. Nanti ayah nyari Alika. Suaranya mulai melemah karena hampir kehabisan nafas. Di tempat yang gelap, di bawah pohon dan jauh dari pemukiman, Alika didorong begitu saja ke dalam lubang yang sudah dicangkul Marni 2 hari sebelumnya. Tubuhnya memberontak tak berdaya. Dengan cepat, Marni ikut turun ke dalam tanah yang sudah digalinya. Marni mengacungkan keris kecil seperti tanduk rusa. Warna keemasan yang mengkilap, seperti memancarkan cahaya terang meski di tengah kegelapan sekaligus. Perempuan bergaun biru malam itu
melantangkan sebuah mantra. Suaranya nyaring, bersaut-sautan dengan petir. Tak lama disusul kilatan putih yang mengudara. Setelah itu, keras. Keris tanduk rusa itu memutus syaraf pada leher jenjang Alika tanpa ampun. Cairan merah menyala, dan bau anyir itu dapat dirasakan oleh wanita berwajah peri berhati iblis. Gadis itu menggelepar, diiringi suara kesakitan yang tertahan. Alika tak bergerak lagi. Ia pergi menggunakan gaun yang dihadiahkan Marni. Marni lari tergesa-gesa meninggalkan tempat yang sudah dipilihkan Mbah Suci, dukun kepercayaannya. Di sebuah tempat, ia berhenti sejenak untuk membasuh noda merah yang bau anyir itu. Air sendang kecil membuat tubuh Marni kembali segar. Setelah itu ia cepat-cepat pulang sebelum ada orang lain yang menyadari keberadaannya. Sesampainya di rumah, Marni terkejut mendapati Marisa belum tidur. "Kamu belum tidur?" tanya Marni dengan suara yang gugup. Marisa menggelengkan kepalanya pelan. Dari sudut mata, ia menahan butiran bening yang siap meluncur. "Kenapa?" Marni membingkai wajahnya. Marisa menelan ludahnya dengan susah payah. Nyalinya menciut kala melihat wajah sang ibu berubah mengerikan. Tatapan dingin dengan kedua mata yang melotot. Mama bau a." "Tidur sana," potong Marni. Ia memerintahkan dengan nada dingin. Marisa bergegas ke kamar. Ia berurayan air mata. Malam ini ia menyaksikan kekejaman yang dilakukan sang ibu. Sebagai anak, ia bingung harus bagaimana. Ditutup-tutupi, tapi tak mungkin Marisa sanggup melihat kematian tragis itu lagi. Suara pintu berderit pilu menerobos jantungnya. Marisa menoleh. Ia terkejut didapatinya sang ibu ada di kamarnya. Ada apa, Mak?" Suaranya gemetaran, gugup. Marni mendekati putrinya. "Selama Mama pergi, apa kamu pergi juga?" Tatapan perempuan 40 tahun itu bagai elang yang mengincarnya. Marisa menggeleng pelan, ragu. "Kenapa bajumu kotor?" Marni meraih ujung gaun yang dipakai Marisa. Jantung Marisa berhenti sejenak, tubuhnya menegang. "Jawab, Mama!" bentak Marni. Kontan, Marisa terduduk di lantai kamar. Lalu ia memegangi kedua kaki Marni. Marisa udah tahu apa yang Mama sembunyikan. Mama menyimpang kan?" Wajah Marni mendadak bias, kemudian memudar dan berubah kaku. "Terus kalau iya kenapa?" "Tolong, Mak, taubat. Mama gak kasihan sama mereka. Seandainya itu Marisa bagaimana, Mak?" "Diam. Kamu gak tahu rasanya jadi mama. Mama begini demi kamu, demi kesembuhan kamu. Sekarang." Ucapan Mama berhenti sejenak. "Sekarang kamu sembuh kan?" lanjutnya. "Iya, tapi sampai kapan, Mak?" Marisa menangis karena kalah menentang Marni. "Kamu cukup diam saja. Apa kamu lupa dulu kita gimana? Coba diingat lagi." Marni terduduk di lantai. Ia pun menangis. Jauh sebelum ia sukses menjual ayam goreng tepung, Marni jungkir balik membantu suaminya mencari nafkah. Dulu, hidup Marni tidak semanis sekarang. 5 tahun lalu, ia menjalani hari-hari yang penuh derita dan kesulitan. Usaha ayam goreng tepungnya yang sederhana, yang menjadi tumbuhan hidup keluarganya, hancur karena ulah orang yang iri. Sabotase itu membuat pelanggan lari, dan reputasinya tercoreng. Dalam waktu singkat, usahanya bangkrut. Keadaan semakin sulit ketika pemilik kontrakan mengusirnya karena tunggakan sewa yang tak mampu ia bayar. Malam itu, dengan koper tua dan beberapa barang seadanya, Marni berjalan di bawah rintik hujan bersama suaminya, Sunandar, dan anak perempuan mereka, Marisa yang sedang sakit parah. "Mas Dar, masih ada saudara kamu kan? Kita coba minta tolong mereka, Mas," ucap Marni. Suaranya bergetar antara harapan dan putus asa. Namun, setiap pintu yang mereka ketuk hanya memberikan tatapan iba
atau ucapan maaf yang dingin. Tidak ada yang mau menolong mereka. Rasa malu dan kecewa bercampur menjadi satu di hati Marni. Cobaan terbesar datang ketika Sunandar memutuskan untuk membawa Marisa ke rumah sakit dengan kendaraan pinjaman. Di tengah perjalanan, sebuah truk besar muncul dari arah berlawanan. Kecelakaan itu tak terhindarkan. Marni yang sedang mencari bantuan di tempat lain mendapat kabar bahwa suaminya meninggal di tempat. Sementara Marisa selamat tapi mengalami cedera serius. Ketika ia tiba di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa Marisa lumpuh. Tapi kemungkinan besar ia bisa sembuh jika segera dilakukan operasi. Dunia Marni ketika runtuh. Uang dari mana? Dengan hati yang hancur, ia duduk di lorong rumah sakit yang dingin. Air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Kenapa Tuhan? Kenapa semuanya diambil dariku? Bisiknya, suara yang hampir tak terdengar. Dalam keputusasaan itulah, sebuah pikiran gelap mulai merayapi benaknya. Itu adalah awal dari semua yang terjadi sekarang. Kesuksesan yang ia raih, harga yang ia bayar, dan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Semua berakar pada malam penuh kesedihan itu, ketika Marni merasa tak ada jalan keluar selain menyerah pada pilihan yang ia tahu akan mengubah segalanya. Di tengah keputusasaan yang mencekik, Marni akhirnya nekat mengambil jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah mendengar bisik-bisik dari tetangga tentang seorang dukun tua bernama Mbah Suji, ia memutuskan untuk mencari pertolongan terakhir. Hatinya diliputi rasa ragu, tetapi wajah Marisa yang terbaring lemah di tempat tidur selalu terbayang di pikirannya. Mbah Suji tinggal di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Aroma kemenyan menyengat langsung menyerbu hidung Marni saat ia melangkah masuk. Di tengah ruangan remang-remang, seorang perempuan tua duduk bersila di atas tikar anyaman. Matanya yang cekung memancarkan aura dingin, tetapi suaranya tenang dan penuh kepastian. Kamu datang ke sini karena sudah tak punya pilihan lain, bukan? Ujar Mbak Suji tanpa basa-basi. Marni hanya mengangguk. Air mata jatuh di pipinya. Ia menceritakan semua kesulitannya, kehilangan suaminya, dan keadaan Marisa. Mbah Suci mendengarkan tanpa memotong, hanya mengangguk pelan sambil mengusap sebuah benda hitam yang tampak seperti batu kecil. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, kamu harus siap membayar harga yang setimpal, kata Mbah Suci akhirnya. Aku bisa membantumu mendapatkan kekayaan dan kesuksesan, tapi tiap 6 bulan kamu harus menumbalkan satu perempuan dengan tanganmu sendiri. Itu syaratnya. Marni terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinganya. Kalau tidak, semuanya akan diambil kembali darimu. Kekayaanmu, anakmu, bahkan nyawamu sendiri. Hati Marni berkecamuk. Ia tahu ini adalah keputusan yang salah, tetapi pikirannya sudah terlalu lelah mencari jalan lain. Demi Marisa dan untuk menyambung hidup, ia akhirnya mengangguk, menandatangani perjanjian yang tak tertulis dengan sebuah anggukan kecil. Mbah Suji menyerahkan sebuah cincin berwarna hitam legam, simbol pengikat perjanjian mereka. Ingat Marni, keberuntunganmu akan datang, tapi bayang-bayang dari dosa ini akan terus mengikuti langkahmu. Sejak malam itu, hidup Marni berubah. Usahanya kembali bangkit, bahkan melesat hingga ia menjadi salah satu pengusaha ayam goreng yang terkenal. Tetapi, setiap 6 bulan, ia harus menyiapkan dirinya untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Setiap tumbal yang ia lakukan meninggalkan noda gelap di hatinya, dan semakin sering ia melakukannya, semakin nyata sosok-sosok dari masa lalu yang menghantuinya. Kini, kesuksesan yang ia nikmati terasa seperti hukuman, dan bayangan wanita-wanita yang telah ia tumbalkan menjadi pengingat abadi dari perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Apa kamu sudah ingat, Marisa?
Tanya Marni lagi. Ia mengusap sisa air matanya di pipi. Marisa mengangguk. Ingat Ma, tapi Mama bisa menghentikan ini semua. Kita hidup seperti dulu lagi. Hah? Apa kamu bilang? Marni berdiri sambil bertolak pinggang. Mama gak mau. Marisa mendongakkan kepalanya. Apa Mama gak kasihan dengan mereka yang Mama tumbalkan? Seandainya itu Marisa, bagaimana perasaan Mama? Ma, tolong berhentilah. Marisa tahu Mama gak bahagia melakukan ini semua kan? Kamu atau orang lain gak akan bisa mencegah Mama. Semua sudah berjalan jauh. Sebagai anak, kamu cukup diam dan berbakti saja ke Mama. Nikmati hasilnya. Gak usah banyak omong. Marni beranjak pergi, meninggalkan gadis itu di kamar. Paginya gempar. Yahya tidak menemukan keberadaan putrinya. Ia sudah kesana kemari mencari, tapi tak juga ditemukan. Semua orang sudah membantu, tapi tak juga membuahkan hasil. Sementara itu, Marni pura-pura panik dan ikut menangis. Air mata palsu, bisik Marisa. Mama lah orangnya. Kalau saja aku tidak kasihan, aku biarkan Mama dihajar mereka. Senyum kegetiran menghiasi wajahnya. Tidak lama kemudian, waktu terus berjalan tiba-tiba. Kehidupan Marni yang penuh kemewahan kini berubah menjadi mimpi buruk. Bisik-bisik tentang pesugihan yang ia lakukan mulai terdengar di mana-mana. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan penuh curiga. Bahkan Yahya, orang kepercayaannya yang selama ini membantu menjalankan usahanya, mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Puncaknya terjadi ketika Yahya mengetahui bahwa putrinya sendiri telah menjadi salah satu tumbal Marni. Amarah Yahya meledak. Ia mendatangi Marni dengan wajah penuh kebencian. Mbak Marni, sampean manusia macam apa? Sampean tega mengorbankan anakku demi kekayaanmu, teriak Yahya. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Jangan asal tuduh ya. Memangnya kamu punya buktinya? Marni menatapnya tajam. Tanyakan sama Marisa. Aku tahu dari dia. Biadab sampean, Mbak, pekiknya sambil mengacak-acak seisi dapur. Marni tidak mampu membela diri. Kata-kata Yahya seperti pisau yang menusuk hatinya. Tetapi ia tahu ini adalah akibat dari pilihan yang ia buat bertahun-tahun lalu. Keadaan semakin memburuk. Usaha Marni yang kian berjaya kini runtuh dalam sekejap. Pelanggannya pergi satu persatu, karyawan berhenti, dan hutang mulai menumpuk. Lebih parah lagi, ia kesulitan mencari tumbal baru. Setiap 6 bulan, tekanan semakin berat, dan sekutu gaibnya yang dulu memberinya kekayaan mulai menunjukkan wajah aslinya, hingga membuat Marni sakit berkepanjangan. Marni, kau telah melanggar perjanjian. Hak kami belum terpenuhi. Suara dingin itu terdengar di malam-malam sunyi, membuat Marni hampir kehilangan akal. Belum lagi kehadiran sosok para gadis yang ia tumbalkan sering bermunculan mengganggunya, berbagai bentuk dan rupa sesuai kematian terakhir mereka. Di tengah keputusasaan itu, Marisa yang selama ini hanya bisa diam saja mendengar semua yang terjadi. Ia tak tega melihat beban yang dipikul ibunya. Ia tahu itu salah ibunya, tapi mengingat korban yang berjatuhan membuat hatinya ikut bersalah. Mak, biar aku saja yang bertanggung jawab. Aku akan menggantikan mereka. Aku rela. Marni terpaku, matanya membelalak. Tidak Marisa. Mama sudah terlalu banyak salah. Mama tidak akan membiarkanmu. Tapi hanya ini satu-satunya cara agar semuanya berakhir, Mak. Biar aku menebus semuanya. Setelah ini Mama harus berhenti. Taubatlah, Mak. Marisa menatap ibunya dengan penuh keyakinan. Air mata mengalir di pipinya. Marni menangis jadi-jadinya. Hatinya hancur mendengar pengorbanan anaknya yang selama ini ia perjuangkan. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat.
Perjanjian yang ia buat dengan Basuci tidak bisa dibatalkan begitu saja. Malam ini, Marissa menyerahkan dirinya. Tubuhnya perlahan lenyap di depan mata Marni, diiringi suara-suara gaib yang menuntut pembayaran. Setelah semuanya usai, keheningan yang mencekam meliputi rumah Marni. Tidak ada lagi sosok-sosok gelap yang mengintai. Tidak ada lagi bisikan di malam hari. Tetapi, kehilangan Marissa meninggalkan lubang besar di hati Marni. Sejak saat itu, Marni meninggalkan semua yang pernah ia miliki. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian, berusaha menebus dosa-dosanya dengan berbuat kebaikan. Akan tetapi, bayangan Marissa dan para tumbal yang telah ia korbankan akan selamanya menjadi pengingat pahit akan kesalahan yang pernah ia lakukan. Setelah kehilangan Marissa, hidup Marni benar-benar hancur. Kesedihan dan penyesalan membebani setiap langkahnya, seperti beban tak kasat mata yang terus menekan tubuhnya. Ia meninggalkan rumah dan semua kekayaan yang pernah ia dapatkan, merasa tak layak untuk hidup nyaman. Marni kini memilih hidup di jalanan, menjadi sosok yang tak dikenali oleh orang-orang yang dulu memujanya. Setiap hari ia berjalan tanpa tujuan, hanya mencari tempat berteduh untuk malam berikutnya. Teras toko, bangku taman, atau emperan pasar menjadi rumah sementara baginya. Kelaparan menjadi sahabat setianya. Kadang-kadang, ia hanya bisa menatap makanan di warung tanpa keberanian untuk meminta. Tubuhnya semakin kurus, pipinya cekung, dan kulitnya memucat akibat sering sakit. Beberapa kali, warga menemukan Marni tergeletak di pojok jalan, menggigil kedinginan. Namun, ia selalu menolak bantuan, merasa tak pantas menerima kebaikan dari siapapun. Di setiap tempat ia berbaring, bayangan Marissa selalu menghantuinya. Senyum lembut anaknya, suara pelan yang penuh kasih, dan pengorbanannya yang tak terlupakan terus terputar di benaknya. "Maafkan Mama, Marissa, maafkan Mama," gumamnya berulang kali, seperti doa yang tak pernah terjawab. Orang-orang yang melihat Marni di jalan hanya mengenalnya sebagai seorang wanita tua yang tersesat di hidupnya. Tidak ada yang tahu dosa besar yang pernah ia tanggung atau perjanjian kelam yang pernah ia buat. Setelah kehilangan Marissa, ketakutan dan penyesalan mulai menguasai hidup Marni. Namun penyesalan saja tidak cukup untuk membebaskannya dari dosa-dosa yang telah ia perbuat. Bayangan wajah korban yang ia tumbalkan satu persatu datang menghantuinya, semakin nyata seiring waktu berlalu. Di malam-malam yang sunyi, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Meskipun jalanan sepi, ketika ia menoleh, sosok wanita-wanita itu berdiri di kejauhan. Tubuh mereka pucat, mata mereka kosong, tetapi tatapan mereka penuh dendam. "Marni, kenapa kau lakukan ini pada kami?" bisik suara-suara itu, memenuhi telinganya, seperti gema yang tak pernah berhenti. Dimanapun ia berada, di emperan toko, di bawah pohon, atau bahkan di tengah keramaian, bayangan itu terus mengikutinya. Kadang mereka hanya berdiri diam, memandangnya dengan tatapan dingin. Tapi seringkali mereka mendekat, membisikkan dosa-dosanya, membuat nafas Marni terengah-engah karena ketakutan. Hingga pada suatu malam, ketika ia mencoba tidur di teras sebuah toko, bayangan itu semakin menjadi-jadi. Wajah-wajah mereka tampak rusak, tubuh mereka penuh luka, dan tangan mereka seakan ingin meraih Marni. "Kami ingin keadilan. Kembalikan hidup kami." Marni menjerit histeris, memukul-mukul udara kosong, mencoba mengusir mereka. Tapi semakin ia melawan, semakin dekat mereka. "Aku tidak punya pilihan," teriak Marni, suaranya serak dan putus asa. Namun, bayangan itu tidak peduli dengan pembelaannya. Mereka terus menghantui, terus menuntut. Ketakutan yang tak berkesudahan itu perlahan merenggut kewarasannya. Marni mulai berbicara sendiri, berteriak di tengah malam, dan menangis tanpa sebab di sudut-sudut jalan. Orang-orang yang melewatinya hanya menganggapnya sebagai wanita tua yang gila, tak tahu bahwa ia adalah seorang penjahat yang dihantui dosa-dosanya.
Hingga suatu hari, di bawah terik matahari yang menyengat, Marni terlihat duduk termenung di pinggir jalan, berbicara pada sosok yang tidak terlihat. Mata kosongnya menunjukkan bahwa kewarasan terakhir yang ia miliki telah pergi. Dalam hidupnya yang tersisa, ia hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Seorang wanita yang telah menyerahkan segalanya, termasuk kewarasannya, demi keserakahan yang kini ia sesali. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Marni yang sudah kaku, tersenyum kecil, seperti telah menemukan kedamaian. Di tangannya, sebuah cincin hitam legam yang dulu menjadi pengikat perjanjiannya telah pecah menjadi serpihan kecil. Perjanjian itu akhirnya benar-benar berakhir bersama dengan hidup Marni yang penuh penyesalan. Hingga suatu malam, di bawah hujan deras, Marni terbaring di depan sebuah toko yang tutup. Tubuhnya menggigil hebat dan nafasnya tersengal. Dalam hening malam itu, ia merasa seolah melihat sosok Marissa berdiri di depannya, tersenyum dengan lembut. "Maafkan Mama, Nak." Tangan Marni seolah hendak menggapai, tapi tak kuasa karena tenaganya sudah habis. Tubuh ringkih Marni tak lagi bergerak. Ia diam saja seperti seonggok kayu di ujung jalan. Keesokan paginya, Marni ditemukan sudah dalam keadaan kaku dengan kedua mata yang melotot. Semua orang berbisik dan menggosip tentang perjalanan hidupnya yang tragis. Yahya berdiri saja sambil menahan air mata. Kemudian ia mengusap wajah Marni agar kedua mata perempuan itu tertutup sempurna. Kita urus jenazahnya dengan layak. Bibir memang berat untuk mengucapkan kalimat itu, mengingat kematian putrinya. Rasa sakit hati tak bisa diobati. Tapi berkat hatinya yang lapang, Yahya memaafkan Marni dengan ikhlas, menyampingkan dendam dan keegoisan. Marni pun dikubur dengan layak. Selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Jasmine, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia selalu menyimak kisah-kisah Diwan Anthony. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sekali. Saya pamit. Wassalamualaikum.